Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya Ibu mau menanyakan dulu gimana kabar kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa untuk kalian mengabsen dulu di WhatsApp yang sudah Ibu sediakan. Baik, Ibu harap kalian tetap bersemangat ya, walaupun pembelajaran jarak jauh ini dilakukan. Dan kita mendoakan semoga pandemi segera berakhir dan pembelajaran kembali normal di sekolah. Oke, untuk materi hari ini Ibu akan membahas mengenai statistika, di mana kompetensi dasarnya itu adalah mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Sedangkan dalam keterampilannya itu kompetensi dasarnya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Adapun tujuan pembelajaran statistika ini adalah untuk pengetahuannya, supaya siswa dapat menjelaskan statistika dalam masalah kontekstual. Lalu yang tujuan berikutnya, siswa dapat menentukan populasi dan sampel dari suatu data penelitian. Adapun tujuan pembelajaran dari keterampilannya adalah siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Baik, dalam pengertian statistika dan statistik, di mana pengertian statistik di sini adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang tersusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan pengertian dari statistika itu sendiri itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan serta membuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Sebelumnya kita akan membahas dulu pengertian dari data, di mana data itu sendiri adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. Di mana syarat data yang baik itu ada beberapa macam. Yang pertama, dia harus bersifat objektif. Artinya, data yang diperoleh dari hasil penelitian harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi tidak mengada-ngada. Lalu syarat data yang kedua, itu harus relevan. Apa arti relevan? Relevan di sini yaitu data yang diperoleh harus ada kaitannya dengan permasalahan yang akan kita teliti. Lalu syarat data yang baik yang ketiga, itu harus up to date. Artinya, data harus sesuai dengan zaman. Dan syarat data yang keempat, harus representatif. Artinya, data yang diperoleh dari hasil penelitian sampel harus memiliki atau menggambarkan keadaan populasinya. Baik, di sini Ibu akan membahas macam-macam data. Ada dua macam di sini. Yang pertama itu data tunggal dan data kelompok. Adapun pengertian dari data tunggal yaitu data yang belum tersusun atau data yang belum diklasifikasikan menurut tingkatannya. Jadi kalau kalian lihat contoh di situ ada nilai ulangan 10 siswa SMK, itu masih acak berupa angka 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, dan 10. Itu contoh dari data tunggal. Lalu yang kedua, macam-macam data adalah data kelompok, di mana data kelompok itu adalah data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan golongan atau rentang nilai tertentu. Jadi dapat kalian lihat pada contoh tabel di situ, itu ada data nilai matematika 40 siswa SMK,
di mana nilai 51 sampai 60 ada 12 siswa, sedangkan nilai 61 sampai 70 ada 15 siswa, dan nilai 71 sampai 80 itu ada 8, lalu nilai 81 sampai 90 itu ada 5. Jadi data kelompok itu disusun berdasarkan rentangnya, ya.